Salutate la capolista. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Gua nggak pernah nyangka dan gua nggak pernah berharap sebetulnya Inzaghi Ball main sebagus ini, cukup bisa meneruskan tren baik, lolos ke babak 16 besar Liga Champion. Tapi ternyata Inzaghi Ball gila. Gua salut banget sama Inzaghi. Kita sekarang ada di puncak klasemen dengan bukan cuman memimpin klasemen ya teman-teman, tapi golnya terbanyak 43 gol. Terlalu kebobolannya cuman beda 2 gol dari yang kebobolannya paling sedikit, Napoli kebobolan 13 gol, kita 15 gol. Kita punya selisih gol paling tinggi. Emang gila banget deh Inzaghi Ball. Bahkan menurut Opta nih, data di Opta seperti biasa gue paling suka baca Opta. Tadi malam lawan Cagliari, Inter have made 15 shot on target tonight. The record in Serie A match since 2004-2005. Kita gila emang. Shotnya tuh banyak banget, Kranyo tuh refleksnya gila-gilaan. Itu kalau kipernya Handa yang sekarang, kita easy to win 8-0 gua rasa untuk tadi malam. Statistik lainnya nih dia, no goalkeeper have saved more penalties. Oh ini Kranyo, ya ampun, gue udah pernah bilang di video sebelumnya juga, ngelihat Lautaro ngambil penalti itu deg-degannya sama kayak ngelihat Gagliardini main dari menit pertama. Udah nggak ngerti lagi deh si Lautaro. Dari yang gue baca dia selalu nge-shotnya berapa penalti terakhir selalu ke sisi yang sama. Tapi hebatnya Hakan Çalhanoğlu bilang bahwa ya semua orang bakal punya kemungkinan untuk miss penalti, tapi bukan itu yang penting timnya menang. Hebat untuk Hakan Çalhanoğlu. Di Twitter beberapa jam sebelum pertandingan, gue tampilin di tweet gue bilang bahwa ada 3 pemain yang bakal main lebih gigih karena mereka ingin unjuk gigi, ingin unjuk diri, yaitu Alexis Sanchez, Hakan Çalhanoğlu dan Barella. Alexis Sanchez dia ingin menunjukkan diri bahwa masih layak main di level tertinggi karena dia isunya ingin dibuang, terus banyak cedera, terus ngambekan gitu ya. Dia isunya di Januari ini akan dilego. Walaupun Barcelona bilang ada interest dengan Alexis, tapi dengan melihat gajinya gue nggak tahu nih bakal banyak nggak yang mau sama Alexis Sanchez. Tapi ya dengan atas dasar hal itulah gue memprediksi Alexis Sanchez bakal menggila dan akhirnya mencetak 1 gol. Mainnya juga cukup bagus dan akhirnya main 90 menit karena isunya dia kan nggak bisa main rentan cedera fisiknya. Hakan Çalhanoğlu juga gue prediksi sebelum pertandingan lawan Cagliari dia akan menggila karena dia pasti ingin membungkam Zlatan Ibrahimovic yang baru aja ngejek dia. Dan tentu saja Barella ingin unjuk diri karena kemarin baru aja red card, dan dia punya statement di interview sebelum pertandingan Cagliari. Barella ingin mencetak 10 gol. Tadi malam dia 2 assist, nggak pakai ngeliat dan langsung disambar Alexis Sanchez. Dan Hakan Çalhanoğlu 1 assist di corner dan tendangan jarak jauh nambah lagi, berarti dia tendangan dari luar kotak penalti. Dan ini 6 gol 6 assist dari Hakan Çalhanoğlu yang menurut gue juga man of the match di pertandingan ini. Yang bikin Hakan menjadi lebih hebat itu bukan cuma soal kreativitasnya, tetapi kemampuan dia dalam bertahan itu membuat Inter jadi jauh lebih seimbang. Di babak pertama tadi malam kita unggul terlebih dahulu lewat Lautaro, tapi habis itu nggak ada gol lagi walaupun banyak banget serangan. Tapi di babak kedua gue pikir kita akan cukup 2-0, ternyata langsung babat habis dengan 3 gol. Itu gokil banget sih. Ada beberapa catatan yang juga gue catat bahwa gue nggak nyangka bahwa kita bisa ngerebut Capolista secepat ini. Gue pikir paling cepat itu ya besok nih di hari Rabu ketika Milan menghadapi Napoli. Tapi ternyata Sassuolo dan Empoli membuat Milan dan Napoli terpleset. Sebetulnya juga gue berpikir bahwa kita baru bisa Capolista ya di bulan Januari Februari ketika jadwalnya padat nih teman-teman. Jadwal Inter padat banget, tapi ada klub-klub lain yang akan kehilangan pemain Afrika. Contohnya Milan akan kehilangan Kessie karena ada Piala Afrika. Sementara kita nggak ada pemain Afrika. Jadi aman-aman aja. Tetapi ternyata kita bisa Capolista
lebih cepat, dan ini menunjukkan Inzaghi. Dulu Conte yang bilang no more Pazza Inter, gak ada lagi karakter Inter yang membuat penonton deg-degan, mainnya jelek, menang tipis. Inzaghi nggak banyak omong dan ternyata permainannya ngeri-ngeri banget. Kita kalahnya paling sedikit sejauh ini ya. Golnya paling banyak, pertahanan terbaik nomor 2 di Serie A, tapi jangan sampai kutukan juara musim dingin Campione di Inferno malah menjadi ke Inter nih. Karena musim lalu Milan yang juara musim dingin malah kalah. Yang menarik lagi, De Vrij akhirnya main dan clean sheet. Kemudian Dumfries membuat kemarin golnya lawan Roma, sekarang akhirnya dia mainnya kembali gokil, udah semangat banget. Sayang banget tuh penaltinya Lautaro. Aduh, kita kayaknya harus ganti penalti taker deh. Terus Zanotti ketika dimainkan juga lumayan lah Zanotti ya, tapi masih 18 tahun, masih jauh. Bastoni juga keren banget, itu back macam apa bisa maju-maju kayak gitu. Ya kita benar-benar butuh penyerang sih, karena Lautaro ini finishingnya nggak begitu bagus, walaupun golnya banyak, dia lebih ke second striker dan gigih. Yang gue suka lagi dari Inzaghi, dia ngomong gini, versatility and movement are important in modern football, and fortunately I have player with this characteristic. Kemampuan bermain di banyak posisi dan pergerakan adalah penting di sepak bola modern, dan dia merasa beruntung mempunyai pemain yang seperti ini. Dan gue suka banget, artinya Inzaghi paham banget modern football. Gue sejujurnya adalah tim yang pengen banget Allegri ke Inter gantiin Conte, tapi ternyata Inzaghi jauh dari sisi kemampuan meracik permainan jauh lebih enak ditonton dibandingin Conte sama Allegri. Jauh, Allegri aja sekarang udah peringkat berapa tuh Juve. Gue gak nyangka banget Inzaghi menang. Gue masih berpikir kita punya squad yang lebih oke, lebih dalam dibandingkan tim Serie A lain, tapi gue gak expect permainan kita segila ini, bagus banget. Hakan Çalhanoğlu di selesai pertandingan ngomong gini, bukan selesai pertandingan, ketika dia kan dapat penghargaan pemain terbaik bulan November tuh di awal pertandingan, dia ngomong gini, the other side of city still mention my name. Dia nanya, sisi sebelah di kota ini masih menyebut-nyebut nama gue. Not concerned I do the talking on the pitch. Itu bukan, gue nggak mau berpikir itu, karena gue berbicaranya di lapangan. Their biggest star wants to mention me in his book. Pemain terbaik AC Milan ingin menyebut nama gue di buku. Fine with me. I hope he writes the part where I help my team progress in Europe unlike him. Semoga si Zlatan juga menyebutkan di bukunya bahwa gue ngebantu Milan masuk ke Eropa, nggak seperti yang dia lakukan, karena Zlatan kan banyak cedera. Gokil juga emang Hakan Çalhanoğlu ini. Kemudian apalagi ya yang menurut gue menarik, selain Inzaghi dalam 6 bulan ini akhirnya bisa peringkat 1. Kayak itu Conte aja sampai dengan Desember dia belum bisa peringkat 1. Inzaghi di 6 bulan ini membuat Inter bermain sangat keren. Inzaghi ball, terus punya jarak gol double dibandingkan Juventus. Sementara Allegri 6 bulan menangani Juventus setelah kembali. Inzaghi dalam 6 bulan membuat Inter peringkat 1, main bagus, lolos Liga Champion, terus punya jumlah gol lebih banyak 2 kali lipat dibandingkan Juve. Sementara Allegri, gue tuh kan tim Allegri banget sebetulnya. Allegri 6 bulan setelah menangani Juventus peringkat 7, terus lebih banyak golnya Torino, terus kalah 4-0 di Liga Champion, dan akhirnya kena investigasi di mana-mana. Ini gila banget sih. Nah, ini ada perbandingan teman-teman, gue lihat ada yang ngebandingin Inzaghi sama Conte. Dengan jumlah pertandingan yang sama saat ini, Inzaghi 40 poin, eranya Conte 37 poin. Kita kebobolannya 15, itu yang paling gila. Inzaghi ball yang dibilang lemah di pertahanan, malah kebobolannya 15 doang dibandingin teroris ball. Dulu kan Conte disebutnya teroris ball, sama kayak Diego Simone kan, neken pressing terus gitu. Tapi kebobolannya 23 gol. Terus Inzaghi lolos Liga Champions, sementara Conte nggak lolos Liga Champions.
Nih kata Hakan Calhanoglu, I am proud to be here at Inter. Everyone can miss penalty. Ya, itulah hebatnya si Hakan, dia masih tetap down to earth dan kita juga harus tetap tenang. Pertandingan masih panjang, masih banyak sekali kemungkinan. Semoga kita bisa beli pemain yang bisa menambah kedalaman karena Januari Februari padat banget, belum lagi kita ingin berbicara banyak, semoga bisa lolos ke babak selanjutnya juga di Liga Champions. Tetapi yang pasti stop letting Lautaro take the penalties. Udah, gua nggak mau lagi ngelihat Lautaro Martinez, walaupun Jorginho ya juga sering gagal, tapi kan Jorginho udah sering berhasil kok. Masalahnya sih Lautaro ini gagal mulu nendang penaltinya. Oh ya teman-teman, sebelum gue mengakhiri video cerewetin Inter ini, gue pengen ngepromosiin bisnis salah seorang Interisti. Instagramnya namanya @edokece. Ini Microscopeman Design Studio. Jadi dia ini solusi untuk media publikasi dan promosi. Jadi bisa bikin logo, bisa bikin brosur, banner, t-shirt, vektor, kalender, dan macam-macam. Dan seperti yang gue sampaikan sebelumnya, untuk penonton cerewetin Inter yang ingin beli produk-produk yang gue pernah promosikan akan dapat diskon 10%. Silahkan isi formulir yang ada di kolom deskripsi untuk yang mau beli, nanti gue kasih kode vouchernya. Sekali lagi silahkan lihat nih foto-fotonya, pasti gue tampilin. Instagramnya @edokece. Dia ini desain studio, Microscopeman Design Studio, solusi untuk media publikasi dan promosi. Terus ada gratis konsultasi branding untuk Anda. Wah, jadi teman-teman bisa tanya-tanya dulu, lebih bagus desainnya seperti apa, kemudian bisa revisi 3 kali. Langsung aja di chat WhatsApp-nya, dan kalau ingin dapat diskon 10%, silakan isi formulir pembelian yang ada di kolom deskripsi. Sementara untuk teman-teman yang ingin bisnisnya gua promosikan, silakan isi juga formulir yang ada di kolom deskripsi, nanti gua hubungin. Sekali lagi, Instagramnya namanya @edokece, Microscopeman Design Studio, graphic designer. Wah, bagus banget nih, gokil. Ya teman-teman, terima kasih banyak juga yang berkenan bisnisnya gue promosikan. Kita saling berbagi manfaat bersama. Oke deh, untuk teman-teman lagi, pendapatnya siapa man of the match di pertandingan kali ini? Menurut gue sih lagi-lagi Hakan Calhanoglu. Kita di pertengahan pekan nanti lawan Salernitana, terakhir lawan Torino. Ini yang agak bahaya Torino nih. Torino punya gol lebih banyak dibandingkan Juventus. Gue nggak pengen kita kepleset. Semoga kita jaraknya bisa menjauh dari Napoli maupun Milan. Kita cuma beda 1 poin loh dari Milan, itu sedikit banget. Gimana teman-teman, puas ngeliat pertandingan malam ini? Gokil banget sih. Ini Inzaghi ball gila banget, nggak nyangka. Sampai ketemu di cerewetan Inter atau cerewetan Serie A berikutnya. Bye bye, thank you. Forza Inter Capolista. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.